Saya pakai baut blok magnet. Nah, di sini kita putar. Sekarang sudah top ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, agak sepi. Kebetulan ini pekerjaan rumah. Awal cerita motor ini berisik. Dan yang punya motor curiga dengan rantai keteng. Setelah itu ditinggal selama 2 bulan dan sekarang katanya ngelos ketika diengkol. Kita coba engkol dulu. Ini ringan sekali. Coba kita on kontak. Sudah on. Coba kita cek pengapiannya. Ini adalah kabel coil. Coba diengkol. Lenyap, tidak ada. Dan sekarang kita cari dulu kiproknya di sini, di belakang aki. Untuk CDI-nya ada di bawah tangki. Kalau yang standarnya seperti itu. Tapi kalau posisinya sudah dirubah, kita berarti harus menemukan dulu kiprok. Tangkinya sudah turun, ini CDI-nya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke sistem pengapian. Kiproknya ada di belakang tempat aki ini. Untuk put stepnya ini sudah menggunakan 3 repo, jadi agak terhalang untuk buka baut dudukan akinya. Ini kiprok, sebaiknya kita buka dulu tepat di belakang aki. Lanjut kita cek kabel yang warna kuning, ini 2 jalur ini. Nyambungnya ke sini. Nah, kita cek 2 kabel ini, yang ini kuning. Ini dari spool langsung ke kiprok, langsung saja diengkol. Oke. Oke. Coba sekarang dibalik posisinya. Oke. 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 Untuk spool aman yang menuju ke kiprok. Lalu kemudian kita buka saja untuk CDI-nya, dilepas seperti ini. Kita cek kabel untuk CDI dari pulser, kemudian arus AC dari spool. Coba kita cek dulu, diberi masa, cek dulu. Ini arus AC-nya hitam strip merah, ini dari spool langsung. Oke, ada. Terus ini yang warna biru dari pulser. Coba pakai tes pen DC diengkol. Oke, ada. Oke. Kemudian yang ini menuju ke coil. Yang satunya lagi ini menuju ke kunci kontak. Nah, kita pasang lagi untuk CDI-nya. Kemudian kita cek lagi pengapian di sini. Apakah muncul? On kontak dulu.
ada sekarang. Oke, ada. Oke. Pakai. Nah, kita cek seberapa besar kompresi keluar. Kalau tidak punya kunci busi, teman-teman bisa menggunakan kunci ring 18. Dan ini sudah basah. Coba diengkol, off-kan dulu kontaknya. Kalau punya alat lebih bagus untuk cek kompresi. Cukup kencang, tapi motor ini tidak bisa hidup. Dan pengapian sekarang sudah normal. Sayang sekali ini kabelnya sudah warna-warni, balonku ada 5. Parah, maklum motor jadul. Nggak masalah, buat saya nggak masalah. Yang penting sekarang pengapian sudah ada, termasuk ini sudah seperti ini. Dan saya mau cek rantai keteng. Setelah melakukan pengecekan pada bagian pengapian dan kelistrikan, kemudian kita melakukan pergantian rantai keteng. Buka baut blok magnet. Waduh, olinya harusnya dibuka magnet, ini keluar oli. Ini tutup kabel dari sini, kabel bentar. Nah, dari sini nanti kita pasang lagi. Jadi motor ini sudah tidak ada olinya. Ini berarti ini tonjokannya juga sudah error. Ini tonjokannya. Kita buka dulu penutupnya. Dan coba kita tes. Rusak ini tonjokannya. Mati tonjokan ketangnya.
Jadi ini rantai ketengnya sudah menggunakan GL Pro, jadi harus pasang GL Pro lagi yang model rantai biasa ya, bukan lapis seperti halnya Tiger. Ini model-model Supra kayak gitu, tapi ini lebih panjang. Lalu kenapa bisa seperti ini untuk rantai ketengnya? Memang untuk rantai keteng ini tidak loncat alias tidak lepas, tapi ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Bisa pakai rantai keteng seperti ini, karena ini dipapas bagian headnya, biasanya seperti itu. Dan saya pikir ini masih menggunakan rantainya punya Tiger, karena ini motornya juga Tiger. Ini padahal saya sudah pesan rantai Tiger, jadi ditukar barangnya. Dan untuk topnya nanti ke atas ini biasanya kalau untuk CB. Ini untuk kenasnya belum top, coba kita pasang baut di sini. Yang panjang 2 nggak apa-apa. Saya pakai baut blok magnet. Nah, di sini kita putar. Sekarang sudah top ini. Ini topnya. Jadi untuk sentriknya, untuk garis sentriknya nanti ke sini. Meskipun di sini tidak ada tandanya, terus untuk keregasnya ini tetap menghadap ke atas ini. Ini diputar sedikit. Oke. Jadi sejajar dengan ini. Nah, ke atas ini. Nanti untuk sentriknya sini ada garis, tapi ini nggak kelihatan, kotor. Kalau untuk Tiger itu sejajar dengan ini ke sini. Kalau Tiger berhubung ini pakai CB, pakai Neotek, pakai GL ya. Nah, titik topnya nggak kelihatan ini, harus dibersihkan dulu. Nanti ke atas ke sini titik topnya biasanya. Ini dia, ini titik topnya. Nah, dia lurus begini untuk menggunakan CB. Nah, seperti ini jadinya. Kalau Tiger ini ada garis di sini di sentriknya, dan harus sejajar dengan ini ke sini. Untuk di bawahnya sama seperti ini. Ini ada tanda sejajar dengan sepi magnet seperti itu. Berhubung ini pakai GL, jadi
Nanti titik topnya di sini. Kita pas-paskan saja. Ini kira-kira. Yang penting lurus seperti itu. Tapi untuk bawahnya sama. Jadi perbedaannya di atasnya saja. Kalau tiger tuh di sentriknya ada garis, harus sejajar dengan ini. Beda dengan CB atau GL ya. Ini titiknya. Dan seperti ini. Oke. Kemudian untuk tonjokan ketengnya juga ganti baru. Lalu kemudian saya di sini menyiapkan rantai keteng. Ini yang bekasnya. Terus ini tonjokan tensioner. Sudah rusak yang bekasnya. Kemudian saya menggunakan tonjokannya merek Macho. Yang racing. Beda dengan yang ini. Mirip original. Padahal ini juga yang biasa, bukan yang original. Bedanya seperti ini. Di sini perbedaannya kalau yang racing. Kalau ini nggak ada seperti ini. Terus rantai ketengnya ambil yang baru untuk CB100. Mau dimasukkan dari atas seperti ini bisa, mau ditarik dari bawah pakai tali bisa. Sudah turun. Jadi seperti ini lurus dengan ini, terus ke atas lurus. Sengaja saya belum tutup bautnya. Ini titiknya ini ke sini, ambil tengah-tengah saja. Pas tiger di sini ada garis. Ini harus jajar dengan ini. Kalau ini berupa titik karena ini sudah menggunakan CB. Kemudian apa yang dirubah di sini, bisa headnya dipapas atau boringnya yang dipapas seperti itu. Makanya ini topnya ke sini. Kira-kira saja lurus dengan ini, dengan sepi pada krek as. Ini tinggal pasang baut. Kemudian pada setelan atau tonjokan rantai ketengnya ini, di sini ada minus. Nah, pakai obeng min ini dibuka. Di dalamnya ada per. Hati-hati loncat. Cabut saja pernya. Kemudian di sini dipijit supaya mundur. Oke, lalu kita pasang dulu. Kemudian pasang tonjokannya dan pernya belum dipasang. Kemudian pasang baut. Setelah dipasang baut, pasang pernya dan bakal otomatis menekan ke dalam. Lalu pasang tutupnya dan kencangkan. Lalu pasang ring, bentuknya seperti ini ringnya. Apakah motornya bisa hidup? Saya tidak tahu, karena datang ke sininya juga sudah dalam keadaan mogok. Kenapa? Harus cek kelistrikan pertama, yang kedua pas buka ini harusnya ada oli netes. Ini pun setetes pun tidak ada. Kemudian pasang gigi starter. Sudah selesai semuanya, tinggal pasang oli dan langsung kita tes apakah motor ini bisa hidup.